Jakarta selalu tampak sibuk. Bahkan di pagi hari ketika matahari baru saja naik dari ufuk timur. Suara kendaraan bersahutan, langkah kaki tergesa, dan teriakan pedagang yang berusaha mencari perhatian di pinggir jalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria bernama Arman melangkah perlahan, membawa 2 kantong plastik berisi lauk sederhana. Keringat menetes di pelipisnya. Namun wajahnya datar tanpa ekspresi. Sudah 2 tahun ia tinggal di ibu kota. 2 tahun juga ia menjalani hidup sendirian setelah perceraiannya dengan Nadia, perempuan yang dulu menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Dulu rumah tangganya tampak bahagia. Mereka saling mencintai, saling menopang, hingga suatu ketika masalah keuangan datang menghantam. Arman kehilangan pekerjaan, sedangkan Nadia mulai bekerja di luar rumah. Dari situlah jarak tumbuh perlahan, tanpa mereka sadari. Hari itu, Arman membuka pintu kontrakannya yang sempit di kawasan Tebet. Udara lembab menyeruak dari dalam rumah. Dindingnya mulai mengelupas, dan beberapa sudut penuh debu karena sudah lama tak dibersihkan. Ia menaruh belanjaan di meja makan kecil yang catnya mulai pudar. Ia menatap sekeliling. Rumah itu terasa sepi. Sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada aroma masakan yang dulu selalu membuatnya pulang lebih cepat. Arman menarik napas panjang, lalu bergumam pelan. Sepertinya aku memang harus mencari pembantu. Bukan karena ia malas, tapi kesibukannya di kantor membuatnya jarang punya waktu untuk membersihkan rumah. Kadang ia pulang larut malam, tubuh letih, lalu tertidur di sofa dengan pakaian kerja masih melekat. Beberapa kali tetangga mengingatkannya agar lebih memperhatikan diri sendiri. Ia hanya tersenyum singkat, seolah semuanya baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Arman mendapatkan nomor dari seorang rekan kerja. Katanya ada pembantu baru yang sedang mencari pekerjaan, orangnya rajin dan bisa dipercaya. Tanpa pikir panjang, Arman menelepon nomor itu. Suara di seberang terdengar lembut, penuh kehati-hatian. Assalamualaikum, dengan Bapak Arman? Iya, saya butuh orang untuk bantu di rumah. Bisa mulai besok? Insyaallah bisa, Pak. Nama saya Rina. Suara itu menenangkan, tapi entah kenapa terdengar begitu familiar di telinga Arman. Sejenak ia terdiam, tapi segera menepis pikirannya. Banyak orang bersuara mirip. Ia hanya membalas singkat, "Baik, Rina. Datang saja besok pagi." Keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, seorang perempuan datang mengetuk pintu. Ia mengenakan jilbab abu-abu, pakaian sederhana, dan membawa tas kecil di tangannya. Wajahnya teduh, namun matanya seperti menyimpan kesedihan yang dalam. "Selamat pagi, Pak. Saya Rina," katanya sambil menunduk sopan. Arman mengangguk dan mempersilakan masuk. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada perempuan itu. Cara bicaranya lembut, gerak-geriknya hati-hati, seperti seseorang yang menahan sesuatu dalam dirinya. Tapi Arman mengabaikannya. Ia hanya berpikir bahwa Rina mungkin orang pendiam. Hari-hari pertama berjalan tenang. Rina bekerja dengan cekatan, seolah tahu persis letak setiap benda di rumah itu. Ia bahkan tahu cara Arman menyukai kopinya, tanpa gula, pahit, dan panas. Arman sempat bertanya, "Kamu tahu dari mana aku suka kopi pahit?" Rina tersenyum tipis. "Kebanyakan laki-laki suka kopi pahit, Pak. Mungkin kebetulan saja." Arman mengangguk. Meski hatinya tidak sepenuhnya yakin, ia merasa aneh setiap kali memandang Rina. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Tapi ia tidak tahu kenapa. Malam-malam di rumah itu kembali hidup. Ada suara langkah di dapur, ada aroma masakan yang kembali memenuhi ruang. Tapi di sisi lain, ada perasaan asing yang tumbuh di hati Arman. Setiap kali melihat Rina, ada bayangan masa lalu yang perlahan muncul. Bayangan tentang Nadia, wanita yang dulu meninggalkannya tanpa kabar. Suatu malam, setelah pulang kerja, Arman menemukan Rina sedang menyapu ruang tamu. Cahaya lampu temaram menyorot wajahnya. Keringat menetes di pelipis, namun senyumnya tetap lembut. Sekilas, Arman melihat garis wajah yang begitu mirip dengan seseorang yang dulu ia cintai. Jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri terpaku di ambang pintu, memperhatikan perempuan itu bekerja dengan sabar. Ada kehangatan yang lama hilang kini kembali terasa. Tapi sebelum pikirannya melayang terlalu jauh,
Rina menoleh dan berkata pelan, "Pak, sudah makan malam?" Arman tersadar, lalu menjawab tergagap, "Sudah." Rina mengangguk dan kembali bekerja. Malam itu, Arman sulit tidur. Ia terus berpikir tentang perempuan itu. Tentang senyumnya, suaranya, dan sikapnya yang seolah menyimpan 1000 rahasia. Di kepalanya, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Rina? Dan kenapa setiap kali menatapnya, hati ini terasa begitu gelisah? Suara jam berdetak pelan di dinding, seakan menghitung setiap detik menuju sesuatu yang belum diketahui. Arman menatap langit-langit kamarnya yang gelap, lalu berbisik lirih. Mungkinkah hanya perasaanku saja? Namun jauh di dalam hatinya, Arman tahu, ini bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun malam itu ia tahu, ada sesuatu yang berbeda sejak Rina datang ke rumahnya. Sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi cukup kuat untuk membuat hatinya gelisah sepanjang malam. Keesokan paginya, aroma nasi goreng dan wangi kopi pahit tercium hingga ke kamar. Arman membuka mata dengan sedikit terkejut. Sudah lama sekali ia tidak merasakan suasana seperti ini. Dulu, hanya Nadia yang selalu membangunkannya dengan aroma serupa setiap pagi. Kini, suasana itu datang lagi, seolah masa lalu sedang mengetuk pintu hatinya. "Pagi, Pak. Saya buatkan sarapan sederhana," kata Rina dengan senyum lembut ketika Arman keluar dari kamar. Suaranya pelan, tapi ada kehangatan di dalamnya yang sulit dijelaskan. Arman hanya mengangguk sambil duduk di kursi makan. Ia memperhatikan Rina yang sibuk di dapur, gerakannya teratur dan lembut. Bahkan cara Rina menggoreng telur pun mengingatkannya pada seseorang. Rina menaruh piring di depannya, lalu berkata lirih, "Semoga cocok ya, Pak. Saya belum tahu selera Bapak." Arman mencicipinya. Rasanya persis seperti masakan yang dulu sering dibuat Nadia. Ia mendongak perlahan, menatap Rina dengan tatapan penuh tanda tanya. Tapi Rina menunduk, mengelap meja tanpa berani membalas tatapan itu. Hari-hari berjalan, dan rasa penasaran itu tumbuh makin kuat. Rina bukan hanya pembantu yang rajin, tapi juga terlalu mengenal isi rumah. Ia tahu di mana Arman biasa menyimpan pakaian musim dinginnya, tahu letak piring favoritnya, bahkan tahu kapan Arman biasanya pulang terlambat. Suatu sore, Arman pulang lebih cepat dari kantor karena merasa tidak enak badan. Saat membuka pintu, ia mendengar suara lembut dari arah dapur. Rina sedang bernyanyi pelan sambil mencuci piring. Lagu itu adalah lagu lama yang dulu sering dinyanyikan Nadia setiap kali mereka bersama. Arman berdiri terpaku di pintu, dadanya bergetar hebat. Ia tidak berani melangkah masuk. Ia hanya mendengarkan dari kejauhan, mencoba memahami perasaannya sendiri. Lagu itu begitu familiar. Setiap baitnya menusuk hatinya, membawa kembali kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ketika Rina menyadari kehadirannya, ia segera berhenti bernyanyi. Wajahnya memucat. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu Bapak sudah pulang," ucapnya tergesa. Arman menatapnya dalam diam. "Kamu tahu lagu itu dari mana?" tanyanya dengan suara rendah. Rina tersentak. "Oh, lagu itu sering diputar di radio, Pak. Saya hafal sedikit." Arman mengangguk, tapi matanya tetap menatap Rina lama, seolah mencari kebenaran di wajahnya. Malam itu, Rina tampak gelisah. Ia membersihkan meja makan berkali-kali, meski sudah bersih. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha menenangkan hatinya. Arman yang memperhatikan dari ruang tamu hanya bisa menarik napas panjang. Ia tidak ingin menuduh atau berprasangka, tapi perasaannya semakin tidak tenang. Keesokan harinya, Arman meninggalkan rumah lebih awal. Di perjalanan menuju kantor, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Rina. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada tetangganya, Bu Lastri, yang mengenalkan Rina kepadanya. "Bu, Rina itu sebenarnya dari mana ya?" tanya Arman ketika mampir di warung kopi depan gang. Bu Lastri mengerutkan kening. "Setahu saya, dia baru datang dari luar kota, Pak. Orangnya baik dan jujur, tapi jarang cerita soal keluarganya. Katanya dulu sempat kerja di rumah orang, terus minta pindah karena majikannya pindah luar negeri." Arman mengangguk pelan. Dia bilang begitu, "Ya," gumamnya.
Hatinya tak juga tenang. Bahkan ketika sampai di kantor, wajah Rina masih muncul di kepalanya. Tatapan matanya, cara bicaranya, bahkan gerak tangannya. Semuanya begitu familiar, terlalu mirip dengan seseorang yang dulu ia kenal. Malam itu Arman pulang larut. Hujan turun deras, membuat udara menjadi dingin. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Rina masih terjaga, duduk di ruang tamu sambil melipat baju. Wajahnya tampak letih, tapi ia tetap tersenyum lembut saat melihat Arman datang. "Pak, belum makan malam? Saya hangatkan supnya ya." Arman menatapnya tanpa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di sofa. Ia memperhatikan Rina yang melangkah ke dapur, berjalan pelan dengan langkah yang begitu ia kenal. Langkah yang dulu selalu ia dengar setiap pagi di rumah lamanya. Setelah makan malam, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Matanya tertuju pada meja makan yang kini tampak rapi. Ia ingat dulu Nadia juga begitu. Ia tidak suka melihat benda berantakan. Bahkan kalau satu sendok tidak pada tempatnya, ia akan segera membereskannya. Sekarang kebiasaan itu muncul lagi, dari seseorang yang seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 11 malam, Arman hendak menuju kamar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara isak pelan dari dapur. Ia berjalan perlahan, mencoba memastikan. Dari celah pintu, ia melihat Rina duduk di lantai sambil memegang sebuah foto kecil. Air matanya menetes satu persatu, jatuh di permukaan foto itu. Arman tak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam foto, tapi dari sorot matanya ia tahu itu bukan sembarang foto. Rina mengusap air matanya dan berbisik lirih. "Maafkan aku, Mas." Suara itu membuat jantung Arman serasa berhenti berdetak. Kata, "Mas," itu, cara ia mengucapkannya. Nada lirih penuh perasaan, semuanya begitu akrab. Seolah ia sedang mendengar suara dari masa lalu. Arman melangkah satu langkah maju, tapi kemudian berhenti. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa, tapi malam itu ia tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Kata, "Mas," terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia mencoba mencari alasan logis, tapi pikirannya berantakan. Apakah mungkin Rina hanya kebetulan memiliki suara dan kebiasaan yang sama dengan Nadia? Atau, apakah mungkin selama ini Tuhan sedang mempermainkan takdirnya dengan cara yang tak pernah ia duga? Hujan di luar belum berhenti, menyisakan suara tetesan air di atap seng. Arman menatap gelap di langit-langit, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang mulai tumbuh di hatinya. Sebuah firasat yang pelan-pelan berubah menjadi ketakutan. Ketakutan bahwa perempuan yang kini bekerja di rumahnya, mungkin bukan orang asing. Dan jika benar itu Nadia, apa alasan yang membuatnya kembali dengan cara seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Arman sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Bahkan ketika fajar mulai menyingsing di balik jendela yang basah oleh sisa hujan semalam. Saat suara azan subuh terdengar sayup dari kejauhan, Arman bangkit dari tempat tidur dengan mata sembab. Ia berjalan menuju ruang tengah dan melihat Rina sedang menyiapkan air panas di dapur. Perempuan itu tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Namun, bagi Arman, setiap gerak-geriknya kini terasa penuh tanda tanya. "Pagi, Pak. Mau kopi seperti biasa?" tanya Rina sambil tersenyum. Arman hanya mengangguk, memperhatikan setiap detail di wajahnya. Tatapan matanya, garis senyumnya, bahkan cara ia menuang air ke dalam cangkir. Semuanya begitu familiar, menyakitkan karena begitu mirip dengan seseorang yang dulu ia cintai sepenuh hati. "Terima kasih," ucap Arman pelan sambil menerima cangkir kopi itu. Tangannya sempat bersentuhan dengan jari Rina, dan entah kenapa sentuhan singkat itu membuat dadanya bergetar hebat. Rina segera menarik tangannya dan berpura-pura sibuk membersihkan meja. Sepanjang pagi, suasana rumah terasa kaku. Arman berusaha fokus pada pekerjaannya dari rumah, tapi pikirannya terus melayang. Setiap kali Rina lewat membawa sapu atau melipat pakaian, Arman selalu mencuri pandang. Ia memperhatikan gerak langkahnya yang hati-hati, sama seperti langkah Nadia dulu, perempuan yang pernah menemaninya dalam suka dan duka, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Menjelang siang, Rina meminta izin pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Arman hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup, ia segera berdiri dan menuju dapur. Di sana,
Ia mencari sesuatu, apapun yang bisa menjawab rasa penasaran yang selama ini mengusiknya. Di laci meja dapur, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah gantungan kunci berbentuk hati, sudah kusam dan tergores. Di baliknya terukir inisial yang dulu mereka buat bersama. Arman terdiam lama. Itu bukan kebetulan. Gantungan itu dulu ia berikan kepada Nadia saat ulang tahunnya yang ketiga tahun pernikahan mereka. Tangannya gemetar memegang benda kecil itu. Kenangan masa lalu datang bergulir begitu cepat. Suara tawa, pertengkaran, dan janji manis yang pernah terucap semuanya berputar di kepalanya. Arman menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Tapi air mata justru jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu apa maksud dibalik semua ini. Apakah Rina memang Nadia? Atau hanya seseorang yang kebetulan memiliki benda peninggalan masa lalunya? Namun jauh di dalam hatinya, Arman tahu, tidak ada kebetulan seaneh ini. Ketika Rina kembali, Arman menyembunyikan gantungan kunci itu di saku celana. Ia duduk di ruang tamu, pura-pura menonton televisi. Namun dalam diam, pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu. Sore itu hujan kembali turun. Rina duduk di teras sambil menatap langit. Wajahnya tenang tapi matanya sayu. Arman keluar dengan 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Mereka diam cukup lama, hanya mendengarkan suara hujan yang menimpa genting. "Rina," ujar Arman pelan, "aku ingin tanya sesuatu." Perempuan itu menoleh, tampak gugup. "Iya, Pak." "Kenapa kamu seperti sudah lama mengenal rumah ini? Kamu tahu banyak hal tentangku. Bahkan hal-hal yang seharusnya orang baru tidak tahu." Rina terdiam. Matanya menatap ke arah hujan, seolah mencari jawaban di balik tirai air yang jatuh deras. Setelah beberapa detik, ia tersenyum samar. "Saya hanya berusaha cepat menyesuaikan diri, Pak. Biar Bapak tidak repot." Jawaban itu terdengar tenang, tapi ada nada gemetar di ujung suaranya. Arman tahu ia sedang berbohong. Ia ingin menekan lebih jauh, tapi menahan diri. Ada sesuatu yang membuatnya takut mengetahui kebenaran. Malam harinya, setelah Rina masuk ke kamarnya, Arman kembali ke dapur. Ia membuka lemari tempat menyimpan alat makan, dan menemukan sebuah foto kecil terselip di balik toples berisi beras. Fotonya sudah agak pudar, tapi jelas terlihat wajah Arman dan Nadia di dalamnya. Foto yang dulu pernah hilang setelah perceraian mereka. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Rina bukan orang asing. Ia adalah Nadia. Tapi pertanyaannya, mengapa? Mengapa ia kembali dan menyamar sebagai pembantu di rumah mantan suaminya sendiri? Arman menggenggam foto itu erat. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Hatinya berkecamuk antara marah, sedih, dan rindu yang tiba-tiba menyeruak. Ia menatap foto itu lama, hingga matanya terasa panas. Keesokan paginya, Arman sengaja berpura-pura berangkat lebih awal. Namun sebenarnya ia bersembunyi di depan gang, memperhatikan rumahnya dari kejauhan. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Rina ketika sendirian. Sekitar setengah jam kemudian, ia melihat Rina keluar ke halaman belakang sambil membawa kain pel. Ia tampak berhenti sejenak di dekat pot bunga yang mati, lalu menatap ke arah jendela kamar Arman. Air matanya jatuh begitu saja. Ia berbisik lirih. Meski Arman tak bisa mendengar jelas dari jauh, bibirnya terlihat mengucap, "Aku rindu kamu, Mas." Arman terpaku di tempat. Suara itu terasa seperti pisau yang menembus dadanya. Ia menahan napas, tangannya gemetar hebat. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Rina memang Nadia. Sepanjang hari itu, Arman tidak bisa tenang di kantor. Ia menatap layar komputer kosong selama berjam-jam tanpa fokus. Pertanyaan demi pertanyaan terus menari di kepalanya. Mengapa Nadia kembali seperti ini? Apa yang terjadi selama 2 tahun ia menghilang? Dan mengapa harus datang sebagai pembantu? Bukannya bicara jujur seperti dulu? Ketika malam tiba, Arman memutuskan satu hal. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk bertanya langsung. Ia tidak ingin mendengar alasan dari orang lain. Ia ingin mendengar dari mulut Nadia sendiri. Dari perempuan yang kini menggunakan nama Rina dan bekerja di rumahnya dengan wajah penuh rahasia. Namun sebelum waktu itu tiba, Arman tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebab di bawah satu atap yang sama, ada cinta lama yang belum mati,
tersembunyi di balik nama baru dan air mata yang tidak pernah berhenti mengalir dalam diam. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan di ruang tamu, menghitung setiap detik yang berjalan seperti menunggu sesuatu. Arman duduk sendirian di sofa, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Di tangannya masih tergenggam foto kecil yang ditemukannya semalam. Foto dirinya dan Nadia, tersenyum bahagia di hari ulang tahun pernikahan mereka. Kenangan demi kenangan datang silih berganti. Bagaimana dulu mereka tertawa di bawah hujan, saling berbagi mimpi, saling menenangkan ketika hidup terasa berat. Semua itu kini terasa jauh, seperti bayangan yang sulit dijangkau. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, tatapan mata Nadia ketika mereka terakhir kali bertemu. Tatapan penuh luka dan kecewa. Arman masih ingat hari itu. Hari ketika pertengkaran besar membuat segalanya hancur. Saat ia kehilangan pekerjaan dan harga dirinya runtuh. Sedangkan Nadia berusaha bertahan dengan cara yang berbeda. Mereka sama-sama lelah, sama-sama merasa tidak dipahami. Hingga akhirnya, Nadia pergi tanpa banyak kata. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat, berisi permintaan maaf dan janji akan kembali jika takdir mengizinkan. Namun waktu terus berjalan, dan janji itu tak pernah ditepati. Sampai kini, ketika ia kembali dalam wujud Rina, Arman mengusap wajahnya kasar. "Kenapa, Nat? Kenapa kamu harus kembali seperti ini?" bisiknya pelan. Pagi datang dengan cahaya lembut menembus sela tirai. Rina sudah lebih dulu bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Arman yang kini memperhatikannya dari balik pintu kamarnya, tahu benar ada sesuatu di balik ketenangan itu. Setiap kali Rina berpaling, ada bayangan duka di matanya. Hari itu, Arman mencoba bersikap seperti biasa. Ia sarapan di meja makan tanpa banyak bicara. Rina menyajikan makanan dengan sopan, tapi tangannya gemetar halus ketika menuang teh ke gelas Arman. Tak satu pun dari mereka membuka percakapan. Hanya keheningan yang terasa menggantung di udara, menekan perasaan masing-masing. Setelah Rina masuk ke dapur, Arman menarik napas panjang. Ia tahu, jika ia terus diam, misteri ini tidak akan pernah terpecahkan. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju dapur. Rina sedang mencuci piring, punggungnya tegak tapi bahunya sedikit bergetar. "Rina," panggil Arman dengan suara rendah. Perempuan itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. "Iya, Pak. Aku ingin tahu sesuatu." "Tentang apa, Pak?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Foto yang ada di lemari beras. Dari mana kamu dapatkan?" Rina membeku. Air di keran terus mengalir, tapi tangannya berhenti bergerak. Wajahnya perlahan menegang. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu hanya foto lama yang saya temukan di tempat orang bekerja dulu," jawabnya terbata. "Tempat orang bekerja dulu?" ulang Arman, menatap tajam. "Atau, tempat kamu pernah tinggal dulu?" Pertanyaan itu membuat Rina menggigit bibir. Ia menunduk semakin dalam, berusaha menahan air mata. "Maaf, Pak," ucapnya pelan. "Saya tidak bisa menjelaskan." Arman terpaku, hatinya berdebar keras. Ia ingin marah, tapi suaranya justru bergetar saat berkata, "Kamu tidak sadar, ya? Semakin kamu sembunyikan, semakin aku yakin kalau kamu bukan orang asing di rumah ini." Rina terdiam, tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil menutup mulutnya dengan tangan, seolah takut sesuatu keluar dari bibirnya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berlari kecil menuju kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Arman berdiri lama di dapur itu. Di dalam dadanya, ada perasaan marah, rindu, dan kebingungan yang bercampur jadi satu. Ia ingin tahu alasan di balik semua ini, tapi bagian dirinya juga takut mendengar kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan daripada dugaannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang semakin aneh. Rina tetap bekerja seperti biasa, tapi kini selalu menjaga jarak. Ia tidak berani menatap Arman lama-lama. Bahkan setiap kali berbicara, ia selalu memilih kata-kata singkat, seolah takut salah ucap. Namun semakin Rina menjauh, semakin Arman ingin tahu. Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang masa lalu, tentang Nadia yang menangis di depan pintu, meminta maaf,
lalu menghilang di bawah hujan deras. Suatu malam, Arman terbangun karena mendengar suara langkah di ruang tengah. Ia keluar kamar dengan hati-hati. Dari kejauhan, ia melihat Rina sedang duduk di lantai, mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Arman bersembunyi di balik dinding, memperhatikan dari celah. Rina membuka sebuah dompet lusuh, lalu mengeluarkan kartu identitas yang diselipkan di dalamnya. Dari tempatnya berdiri, Arman sempat melihat sekilas nama yang tertulis di sana. Bukan Rina, melainkan Nadia Rahmawati. Dunia seakan berhenti. Arman menahan napas, tubuhnya kaku. Semua pertanyaan yang selama ini berputar akhirnya terjawab dalam sekejap. Tapi jawaban itu justru membuat dadanya semakin sesak. Rina menatap foto di dompet itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca, lalu berbisik pelan. "Maaf, Mas, aku tidak bermaksud menipu. Aku hanya ingin memastikan kamu masih baik-baik saja." Kata-kata itu menghantam hati Arman seperti palu godam. Ia ingin keluar, ingin menegurnya saat itu juga. Tapi langkahnya terasa berat. Ada air mata yang tiba-tiba mengalir di pipinya, tanpa ia sadari. Ia kembali ke kamarnya dengan napas tersengal, menutup pintu pelan. Di depan pintu, ia bersandar dengan tangan gemetar. Suaranya pecah saat berbisik. "Kenapa, Nat? Kenapa kamu harus melakukan ini?" Malam itu, Arman tidak bisa tidur lagi. Ia hanya duduk di lantai kamarnya, menatap foto lama yang masih tersimpan di dompetnya sendiri. Kini semuanya jelas, tapi rasa sakitnya justru semakin dalam. Ia ingin bertanya, ingin marah, tapi lebih dari itu, ia ingin memeluk perempuan itu dan menenangkan hatinya. Namun belum saatnya. Ia tahu, Nadia punya alasan besar di balik penyamarannya. Dan sampai saat itu tiba, Arman memilih diam. Diam dalam perasaan yang bergejolak, menunggu waktu untuk menyingkap semua kebenaran. Hanya satu hal yang pasti. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur, kini kembali menghantui. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa melarikan diri dari bayangan itu lagi. Malam yang panjang itu menutup dirinya dalam keheningan yang berat. Hingga akhirnya fajar menyapa dengan cahaya pucat di balik tirai jendela. Arman masih terjaga. Matanya sembab karena tak henti-hentinya memikirkan Nadia. Rasa ingin tahu dan rindu bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Hari itu, ia berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia tidak ingin bertatap muka terlalu lama dengan Rina, atau lebih tepatnya, Nadia, karena takut suaranya pecah dan rahasianya terbongkar terlalu cepat. Tapi sepulang kerja sore harinya, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Rumah tampak sepi ketika Arman membuka pintu. Biasanya Rina akan menyambut atau sekadar menatap dari dapur, tapi kali ini tidak ada siapapun. Hanya aroma sayur asem yang masih hangat di meja makan. Arman berjalan ke ruang tengah, lalu ke dapur, memanggil pelan. "Rina, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Ia terus melangkah ke arah kamar kecil di ujung rumah. Pintu kamar Rina terbuka sedikit. Arman mengetuk pelan, tapi tak juga ada respon. Ia ragu sejenak, lalu mendorong pintu itu dengan hati-hati. Kamar itu sederhana. Hanya ada satu kasur tipis, lemari kayu kecil, dan tas jinjing yang tergantung di dinding. Namun di atas meja kecil di sudut kamar, ada sesuatu yang menarik perhatian Arman. Sebuah amplop berwarna krem, sedikit terlipat di pinggirnya, dengan tulisan tangan di bagian depan. "Untuk Mas Arman, maafkan aku." Jantung Arman berdetak keras. Ia mengenali tulisan itu seketika. Tulisan yang dulu sering menghiasi surat-surat kecil di lemari es mereka. Tulisan tangan Nadia. Tangannya gemetar saat hendak meraih amplop itu, tapi langkah tergesa dari luar kamar membuatnya terhenti. Rina muncul di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya melebar melihat Arman sedang memegang amplop itu. "Itu, bukan untuk Mas," katanya cepat sambil merebut amplop dari tangan Arman. Arman terpaku, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap Rina yang kini menunduk, memeluk amplop itu erat seolah takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Rina," suara Arman bergetar, "kenapa kamu tulis namaku di amplop itu?" Perempuan itu tak menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara, jatuh ke lantai. "Saya mohon, jangan tanya apa-apa dulu, Pak. Tolong." Ia berlari meninggalkan kamar, masuk ke dapur, dan membuang sesuatu ke dalam laci bawah.
Arman berdiri lama di tempat, tubuhnya seakan membeku. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadanya. Malam itu, suasana di rumah benar-benar dingin. Arman tidak bisa makan, sementara Rina hanya berdiam di kamarnya. Dari balik pintu tertutup itu, Arman mendengar isak pelan yang membuat hatinya perih. Ia berjalan mendekat, hendak mengetuk pintu, tapi urung. Ia hanya berdiri di depan pintu, berkata pelan, "Apapun yang kamu sembunyikan, aku akan tetap ingin tahu, Nat. Karena aku berhak tahu." Tak ada balasan, hanya isak yang semakin lirih. Keesokan paginya, Rina bertingkah seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyajikan sarapan, mengucapkan salam, dan menanyakan jadwal Arman ke kantor. Tapi di balik suaranya yang tenang, matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Arman memperhatikannya lama, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah sarapan, Arman berpura-pura pergi bekerja. Ia berjalan ke ujung gang, lalu kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Rina ketika sendirian. Dari celah jendela, ia melihat Rina duduk di meja makan, memegang amplop yang sama dengan semalam. Ia membuka lipatan kertas di dalamnya, menatapnya lama sambil menangis. Arman menahan napas, menatap dari kejauhan. Ia tak bisa membaca isi surat itu. Tapi dari wajah Rina, ia tahu tulisan di sana bukan sekadar kata permintaan maaf. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Rina melipat surat itu kembali, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyelipkannya ke bawah meja makan, di antara celah kaki meja kayu. Setelah itu, ia berdiri, menghapus air matanya, dan kembali bekerja seperti biasa. Arman menunggu hingga malam untuk memastikan semuanya aman, lalu perlahan mendekati meja makan. Ia jongkok, meraba celah di bawahnya, dan menemukan amplop yang sama. Kali ini ia tak ragu. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya membuat matanya kabur oleh air mata. "Mas Arman, aku tahu mungkin aku tidak pantas lagi berada di rumah ini, apalagi memanggilmu dengan sebutan Mas. Tapi izinkan aku menulis ini. Karena hanya lewat tulisan aku bisa jujur tanpa takut menyakiti siapapun. 2 tahun lalu, aku pergi bukan karena sudah tak cinta. Aku pergi karena merasa aku bukan istri yang baik. Aku gagal menjadi tempat bersandar untukmu ketika kamu terjatuh. Aku malu, Mas. Aku takut kamu semakin kecewa melihat aku tak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan menyalahkan diri sendiri. Setelah kepergian itu, aku kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, dan bahkan keluarga yang dulu mendukungku. Aku hidup berpindah-pindah, hanya mengandalkan belas kasihan orang. Sampai suatu hari, aku mendengar kabar bahwa kamu masih sendiri. Aku tahu aku tak punya hak apapun lagi, tapi aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Itulah alasanku datang ke rumah ini sebagai Rina. Aku tak berniat menipu, hanya ingin berada dekat, walau dalam diam. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan tahu. Dan kalau hari itu tiba, aku siap pergi. Tapi tolong percayalah, aku kembali bukan untuk mengganggu, hanya ingin menebus kesalahan karena telah meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkan aku. Maafkan aku, Mas. Dari lubuk hati terdalam. Nadia. Arman menjatuhkan kertas itu. Air matanya tak lagi tertahan. Ia berjongkok di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Semua rasa bersalah, rindu, dan penyesalan yang selama ini ia pendam meledak jadi satu. "Kenapa, Nat? Kenapa kamu harus sejauh ini?" ucapnya di antara isak yang tak tertahan. Sementara itu, di dapur, Rina berdiri diam, menatap ke arah ruang makan dengan mata merah. Ia tahu Arman telah membaca surat itu. Ia tahu rahasia yang ia sembunyikan akhirnya terbuka. Tapi di wajahnya ada ketenangan aneh. Seolah ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Angin malam berhembus pelan melewati jendela, membawa aroma hujan yang tersisa. Di rumah kecil itu, 2 hati yang pernah hancur kini kembali dihadapkan pada kebenaran yang sama, bahwa cinta yang lama tak pernah benar-benar mati, hanya tertimbun oleh waktu dan rasa bersalah yang terlalu dalam. Dan malam itu, Arman duduk di lantai dengan surat di tangannya, menatap kosong ke arah dapur, menunggu. Entah penjelasan, atau pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hujan turun perlahan di luar rumah, menimbulkan suara gemericik lembut di atap seng. Udara malam menjadi dingin dan lembab,
seolah ikut menyerap kesedihan yang menggantung di udara. Arman menatap surat itu sekali lagi, membacanya berulang-ulang hingga huruf-hurufnya terasa kabur oleh air mata. Setiap kalimat yang tertulis terasa seperti pisau yang menembus dadanya, tapi di sisi lain, juga menghangatkan bagian hatinya yang sudah lama mati. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Arman mendongak, dan di sana, berdiri Rina, atau Nadia, dengan mata sembab dan tangan gemetar. Ia menatap Arman yang masih duduk di lantai sambil menggenggam suratnya. "Mas sudah tahu, ya?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Arman tak menjawab. Ia hanya menatap perempuan itu dengan mata yang berkilat oleh emosi yang sulit dijelaskan. Marah, rindu, penyesalan, dan cinta yang belum padam. "Kenapa, Nat?" Suara Arman pecah. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus datang kembali dengan cara seperti ini?" Nadia menunduk. Air matanya jatuh menetes di lantai. "Aku takut, Mas. Takut kamu menolak aku kalau aku datang sebagai Nadia. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku sudah menghancurkan rumah tangga kita sendiri. Aku hanya ingin dekat. Hanya ingin memastikan kamu masih hidup, masih makan, masih tertawa, walau tanpa aku." Arman berdiri perlahan, matanya masih menatap tak percaya. "Kamu pikir semua ini tidak menyakitkan, Nat? Kamu pikir melihatmu di sini, di rumah ini, berpura-pura jadi orang lain, tidak membuat aku gila setiap malam?" Nadia tersentak, bahunya bergetar menahan tangis. "Aku tidak mau menipu, Mas. Aku cuma tidak tahu bagaimana harus kembali. Aku malu. Aku merasa tidak layak lagi jadi istrimu. Setelah apa yang terjadi dulu." Arman melangkah mendekat, suaranya meninggi, tapi gemetar. "Kamu pergi tanpa kata, Nat. Aku mencarimu kemana-mana, ke rumah orang tuamu, ke tempat kerja kamu, ke teman-temanmu, tidak ada satupun yang tahu kamu di mana. Aku pikir kamu sudah mati. Dan sekarang kamu datang ke rumah ini, masa untukku, bersih-bersih, memanggilku, Pak, seolah kita tidak pernah saling mengenal." Nadia jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya lirih di antara isak. "Maaf, Mas, aku tidak bermaksud menyiksa kamu. Aku hanya ingin menebus dosaku. Aku ingin membalas semua kebaikanmu yang dulu tidak sempat aku balas. Aku tidak ingin kamu menanggung beban karena pernah mencintaiku." Arman berdiri terpaku, dadanya sesak. Ia menatap perempuan itu, perempuan yang dulu ia cintai dan tinggalkan karena amarah dan keegoisan. Kini perempuan itu berlutut di depannya, menangis bukan karena disakiti, tapi karena rasa bersalah yang terlalu dalam. Perlahan, Arman mendekat. Ia berjongkok, mencoba menatap wajah Nadia yang masih tertutup tangan. "Bangun, Nat," ucapnya pelan. Tapi Nadia hanya menggeleng, tubuhnya bergetar. "Aku tidak pantas berdiri di depanmu lagi, Mas. Aku datang ke rumah ini bukan untuk menuntut cinta, bukan untuk minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti berdoa untukmu. Walau aku harus berpura-pura jadi orang lain, aku senang bisa melihat kamu baik-baik saja." Arman terdiam. Hujan di luar semakin deras, suara petir menggema di kejauhan. Di antara suara itu, hanya tangisan Nadia yang terdengar jelas. Perlahan, Arman mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari Nadia yang dingin. "Nat, kamu tidak tahu betapa aku juga menyesal. Betapa aku ingin mengulang semuanya. Aku marah dulu, bukan karena benci. Aku marah karena aku takut kehilangan kamu. Dan nyatanya, aku memang kehilanganmu." Nadia menatapnya, mata mereka bertemu dalam diam. Di sana tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. Hanya dua hati yang sama-sama terluka, saling mencari dalam penyesalan yang panjang. "Aku hidup dalam rasa bersalah, Mas," kata Nadia lirih. "Setiap hari aku berdoa agar bisa memperbaiki kesalahanku, tapi Tuhan malah menuntunku ke sini. Aku pikir aku bisa kuat, bisa pura-pura jadi orang lain tanpa ketahuan. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku sadar aku masih mencintaimu dengan cara yang sama seperti dulu." Air mata Arman menetes tanpa ia sadari. Ia memeluk Nadia dengan lembut, seolah takut perempuan itu menghilang lagi. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu harus menanggung semua ini sendiri?"
Nadia membalas pelukannya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Karena aku tahu, kalau aku muncul lagi sebagai Nadia, kamu tidak akan mau melihatku. Aku tahu kamu kecewa. Jadi aku memilih jadi Rina, orang asing yang bisa melayani kamu dengan tenang, tanpa luka masa lalu di antara kita. Arman menggeleng pelan, suaranya pecah. Tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, Nat. Tapi menipuku seperti ini bukan caranya. Aku kehilangan kamu 2 kali. Pertama ketika kamu pergi, dan sekarang ketika kamu berdiri di depanku tapi pura-pura bukan dirimu. Mereka terdiam. Hanya suara hujan yang kini berubah jadi rintik lembut, seolah ikut menenangkan badai di dalam rumah kecil itu. Setelah beberapa saat, Arman melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Nadia yang penuh air mata tapi juga ketenangan. Sekarang aku tahu kenapa kamu kembali. Tapi aku belum tahu satu hal, Nat. Kenapa kamu pergi waktu itu? Kenapa kamu memilih meninggalkan rumah kita? Meninggalkan aku tanpa pesan apapun? Pertanyaan itu membuat Nadia kembali menunduk. Suaranya gemetar ketika menjawab, karena aku hamil waktu itu, Mas, dan aku keguguran. Aku takut kamu tahu. Aku takut kamu semakin kecewa karena aku tidak bisa memberi keturunan untukmu. Aku merasa gagal jadi istri. Aku pikir dengan pergi, kamu bisa hidup lebih baik tanpa beban dariku. Arman menatapnya dengan mata lebar, seolah tak percaya. Dunia seakan berhenti sejenak. Nafasnya tersengal, tubuhnya kaku. Kamu hamil? Bisiknya lirih. Nadia mengangguk pelan, tangisnya pecah kembali. Iya, Mas. Tapi aku kehilangan bayi itu sendirian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menemani. Dan setelah itu, aku merasa hidupku tidak pantas lagi di sampingmu. Arman menutup wajahnya, bahunya bergetar hebat. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang menghantam jiwanya. Hujan di luar mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang lembut. Di dalam rumah itu, 2 manusia yang terpisah oleh waktu kini tenggelam dalam air mata yang sama. Air mata penyesalan dan cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Dan di tengah keheningan itu, Arman tahu, malam ini hanyalah awal dari pengakuan yang lebih dalam, pengakuan yang mungkin akan mengubah segalanya. Sekali lagi, udara dini hari terasa berat. Hujan telah berhenti, namun dinginnya masih menempel di dinding-dinding rumah. Arman duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat. Di hadapannya, Nadia menunduk, tangan gemetar, matanya sembab. Sisa air mata masih menempel di pipinya. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, Mas, katanya pelan. Suaranya serak karena terlalu lama menangis. Tapi aku akan ceritakan semuanya. Biar kamu tahu kenapa aku memilih jadi orang lain di rumahmu. Arman hanya mengangguk pelan, meski hatinya masih berdebar keras. Ia tahu kata-kata yang akan keluar dari mulut perempuan itu akan mengguncang lagi hatinya yang sudah remuk. Tapi kali ini, ia siap mendengarnya. Nadia menarik napas panjang. Setelah aku pergi dari rumah dulu, hidupku berubah jadi neraka. Aku tidak punya tempat pulang. Orang tuaku sudah meninggal. Dan keluarga besarku tidak mau menampungku karena mereka malu aku bercerai. Aku hanya membawa 1 tas dan sedikit uang hasil menjual cincin kawin. Arman menunduk, menatap lantai yang dingin. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia terasa seperti cambuk bagi dirinya sendiri. Aku tinggal di kos murah di pinggiran kota. Lanjut Nadia lirih. Waktu itu aku sedang hamil. Tapi aku tidak tahu caranya bertahan. Aku bekerja apa saja. Mencuci pakaian, jadi pelayan warung, bahkan kadang tidak makan sehari penuh. Sampai akhirnya aku jatuh sakit, dan bayi itu tidak bisa diselamatkan. Suara Nadia pecah di ujung kalimat. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Arman memejamkan mata, mencoba menahan perasaan yang meledak di dadanya. Ia ingin memeluknya, tapi ia tahu, ini saatnya Nadia menumpahkan semuanya dulu. Setelah itu, aku tidak punya siapa-siapa, lanjutnya dengan suara bergetar. Aku pindah dari satu rumah ke rumah lain. Bekerja di mana saja, asalkan bisa bertahan hidup. Aku tidak pernah berani mencari kamu, karena aku pikir kamu pasti sudah benci. Aku takut kamu sudah punya kehidupan baru, dan aku hanya jadi kenangan buruk yang seharusnya dilupakan. Arman menggenggam tangannya erat. Kamu salah, Nat, katanya pelan. Aku tidak pernah berhenti mencarimu.
Aku kehilangan kamu, bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Aku marah bukan karena benci, tapi karena aku takut. Aku takut kehilangan kamu sepenuhnya. Nadia menatapnya dengan mata berair. Aku tahu, Mas. Tapi waktu itu aku bukan Nadia yang dulu. Aku sudah hancur. Aku tidak pantas lagi berdiri di depanmu. Jadi ketika aku dengar dari seorang teman bahwa kamu tinggal sendiri, aku minta tolong padanya agar bisa bekerja di sini sebagai pembantu. Aku tahu aku akan melihatmu lagi. Walau kamu tidak tahu siapa aku. Arman menatapnya tak berkedip. Jadi semua ini kamu rencanakan? Nadia menggeleng, air matanya jatuh lagi. Tidak, Mas. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku pikir aku bisa menahan diri, bisa tetap jadi Rina, pembantu biasa. Tapi setiap hari melihatmu, mendengar suaramu, makan dari piring yang sama, aku tidak bisa. Aku merasa berdosa setiap kali memanggilmu, Pak. Suasana di ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara napas yang tidak beraturan di antara keduanya. Arman menatap ke arah jendela yang tertutup tirai, lalu kembali memandang wajah perempuan di hadapannya. Kenapa kamu tidak pergi saja setelah tahu aku masih di sini? Tanyanya pelan. Nadia mengangkat wajahnya dengan mata bengkak. Karena aku tidak sanggup, Mas. Aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah aku buat. Aku ingin mengabdikan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia. Walau aku harus jadi pembantu di rumah ini. Setidaknya aku bisa dekat, bisa melihat kamu tersenyum, walau bukan sebagai istri. Arman terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa kering. Ia tahu Nadia tulus. Ia tahu perempuan itu bukan datang untuk meminta belas kasihan. Ia datang karena cinta, cinta yang tidak mencari balasan. Perlahan, Arman berdiri, mendekati Nadia, dan duduk di lantai di depannya. Ia menggenggam kedua tangannya, menatap mata yang berisi luka sekaligus ketulusan. Selama ini aku hidup seperti orang mati. Nat, rumah ini kosong bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada kamu. Aku pikir aku sudah kuat, tapi ternyata aku hanya bersembunyi di balik rutinitas. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Dan kamu datang, bukan untuk menghancurkan aku, tapi justru untuk menyadarkan aku, bahwa cinta itu tidak bisa dibunuh oleh waktu. Nadia terisak, bahunya bergetar hebat. Aku tidak berhak atas kata-kata itu, Mas. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Setiap malam aku berdoa agar kamu memaafkan aku. Kalau bisa, aku ingin mengembalikan waktu, tapi aku tidak bisa. Yang bisa kulakukan hanya menemanimu dalam diam, dari sudut yang tidak terlihat. Arman mengusap air matanya. Kamu sudah cukup menebus semuanya. Nat, kamu tidak harus sembunyi di balik nama lain untuk membayar masa lalu. Kamu tidak berdosa sendirian. Aku juga salah. Aku yang tidak cukup sabar, tidak cukup mengerti. Kalau saja waktu itu aku mendengarkanmu, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini. Hening kembali merayap di antara mereka. Tapi kali ini bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang membawa ketenangan setelah sekian lama bergelut dengan penyesalan. Setelah beberapa lama, Nadia berdiri. Aku akan pergi besok pagi, Mas. Aku sudah terlalu lama menipu kamu. Aku tidak pantas tinggal di sini lagi. Arman menatapnya dengan mata yang basah. Kalau kamu pergi, aku akan kehilanganmu untuk kedua kalinya. Dan aku tidak yakin bisa menanggung itu lagi. Nadia terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Ia hanya menunduk, lalu berbalik menuju kamarnya dengan langkah berat. Arman berdiri di tempat, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Malam itu ia tahu, cinta sejatinya telah kembali, tapi bersamaan dengan itu, ia juga tahu bahwa cinta itu mungkin akan pergi lagi. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena rasa bersalah yang terlalu dalam. Ia menatap langit-langit rumah yang redup, menarik napas panjang, dan berbisik lirih. Tuhan, kalau memang ini caramu mempertemukan kami, tolong jangan biarkan dia pergi lagi. Aku belum selesai mencintainya. Dan malam itu, sebelum matahari terbit, dua hati yang saling mencintai kembali terpisah oleh dinding kamar yang sunyi. Tak ada kata lagi, hanya suara tangis pelan yang terdengar dari dua arah berbeda. Satu karena penyesalan,
Satu karena takut kehilangan untuk kedua kalinya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus celah jendela. Arman terbangun di sofa. Matanya sembab, kepalanya berat. Ia menatap ke arah pintu kamar Rina, atau Nadia, yang tertutup rapat. Hatinya diliputi rasa cemas. Ia tahu, perempuan itu akan menepati ucapannya untuk pergi. Dengan langkah tergesa, Arman mengetuk pintu itu. "Nat, jangan pergi, tolong." Suaranya serak, nyaris pecah. Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu mendorong pintu perlahan. Kamar itu kosong. Di atas kasur yang rapi, hanya ada jilbab abu-abu yang dulu selalu dipakainya, terlipat rapi di sisi bantal. Arman meraih jilbab itu, menatapnya dengan tangan bergetar. Aroma lembut sabun dan sedikit wangi bunga melati masih menempel di kain itu. Tubuhnya lunglai, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Nadia, jangan lakukan ini lagi." Ia berlari keluar rumah, berharap masih bisa menyusul. Namun jalan di depan rumahnya sepi, hanya suara motor tukang sayur dan langkah-langkah kecil anak sekolah yang melintas. Tak ada sosok Nadia di sana. Dunia terasa runtuh di hadapannya. Arman berjalan gontai kembali ke rumah. Di ruang tamu, surat yang semalam masih tergeletak di meja kini tertimpa jilbab abu-abu itu. Ia mengambilnya, menatap dua benda itu lama sekali. Rasa sesal menghantam hatinya berkali-kali. Kalau saja aku bisa menahannya semalam, kalau saja aku bisa lebih cepat bicara. Ia duduk di lantai, memeluk jilbab itu ke dadanya, menangis seperti anak kecil. Semua perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Rindu, marah, cinta, dan penyesalan yang tak tertahankan. Ia menatap ke arah pintu, berharap perempuan itu akan muncul dan berkata, "Aku tidak jadi pergi, Mas." Tapi waktu terus berjalan, dan pintu itu tetap tertutup. Hanya angin pagi yang masuk lewat jendela, membawa aroma hujan yang menyisakan dingin menusuk. Arman bersandar di dinding, suaranya serak ketika berbisik, "Kali ini, aku benar-benar kehilanganmu." Dan di luar sana, di tikungan gang yang basah oleh sisa hujan semalam, Nadia berjalan pelan, menahan air mata. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi hatinya berteriak lirih. "Maaf, Mas, aku harus pergi sebelum rasa ini membuatku kembali jatuh dalam dosa yang sama." Kalimat itu terus bergema di kepala Nadia sepanjang langkahnya meninggalkan rumah kecil itu. Matanya basah, dadanya sesak, tapi hatinya memaksa untuk terus berjalan. Ia tahu, jika menoleh sekali saja, ia tak akan punya kekuatan untuk pergi. Sementara itu, di rumah, Arman masih duduk di lantai ruang tamu, memandangi pintu yang kini terasa seperti batas antara masa lalu dan masa depannya. Hari terasa panjang. Setiap detik seakan menolak berlalu. Ia mencoba bekerja, mencoba makan, tapi semuanya hampa. Tidak ada lagi aroma masakan, tidak ada lagi suara langkah lembut yang menyapanya setiap pagi. Rumah itu kini benar-benar mati. Hari berganti minggu. Arman mulai jarang berbicara dengan siapapun. Ia berangkat kerja dalam diam dan pulang dalam sepi. Namun suatu pagi, ketika hendak keluar rumah, ia melihat sesuatu tergantung di gagang pintu. Sebuah kantong kain kecil, di dalamnya ada dua hal. Gantungan kunci berbentuk hati dan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah memaafkan aku, Mas. Aku akan selalu mendoakanmu dari jauh." Arman terdiam lama. Ia menggenggam gantungan itu erat, benda yang dulu mereka buat bersama. Hatinya bergetar hebat. Ia tak tahu di mana Nadia kini berada, tapi ia tahu perempuan itu masih hidup, masih mencintainya dengan cara yang berbeda, dari kejauhan, dalam diam. Sejak hari itu, Arman mulai berubah. Ia kembali membersihkan rumah, memasak sendiri, bahkan menanam bunga melati di halaman belakang, bunga yang dulu paling disukai Nadia. Setiap kali mencium aromanya, ia merasa seolah perempuan itu masih ada di dekatnya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasan menembus jendela, Arman berdiri di teras sambil memegang cangkir kopi. Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di udara yang tenang itu, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Nat. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan doa." Dan di kejauhan, di sebuah rumah sederhana di desa kecil, Nadia menatap langit sore yang sama, menangkupkan tangan sambil berdoa dengan air mata menetes. Dua hati yang terluka kini sama-sama belajar sembuh.
meski tak lagi berada di tempat yang sama. Namun takdir, rupanya belum selesai memainkan perannya. Beberapa bulan kemudian, Arman sedang dalam perjalanan pulang dari kantor ketika hujan turun deras. Jalanan macet, dan udara malam terasa pengap. Ia memutuskan berhenti di warung kecil di pinggir jalan untuk berteduh. Saat memesan teh panas, matanya tanpa sengaja menangkap sosok perempuan berhijab abu-abu yang duduk di sudut warung, menatap keluar jendela dengan wajah lelah. Jantung Arman seolah berhenti berdetak. Ia mengenali sosok itu bahkan sebelum wajahnya menoleh. Nadia, perempuan yang selama ini hanya hidup dalam doanya, kini nyata di hadapannya, basah kuyup dan tampak rapuh. "Nat," panggil Arman pelan. Nadia tersentak. Ia menatap, matanya membesar, air mata langsung menggenang. Dunia seolah berhenti di antara keduanya. Hujan di luar warung menjadi latar pertemuan dua jiwa yang lama terpisah oleh waktu dan penyesalan. "Mas, kenapa bisa di sini?" Suaranya bergetar, seolah masih tak percaya. Arman berjalan mendekat, suaranya lembut tapi penuh emosi yang tertahan. "Mungkin Tuhan lelah melihat kita terus berdoa dalam jarak. Ia ingin kita bicara, kali ini tanpa air mata, tanpa sembunyi." Nadia menunduk, tangannya menggenggam erat gelas teh yang mulai dingin. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Mas. Aku sudah ikhlas hidup begini." Arman duduk di depannya, menatap dalam. "Aku tidak butuh apa-apa, Nat. Aku hanya ingin kamu pulang. Bukan sebagai pembantu. Bukan sebagai penebus dosa. Tapi sebagai istri yang selalu aku rindukan dalam setiap sujudku." Nadia menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut, Mas. Aku takut kita jatuh dalam luka yang sama." Arman menggenggam tangannya lembut. "Kalau cinta yang sama membuat kita jatuh, biarlah kali ini kita jatuh bersama." Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Nadia mengangkat wajahnya, matanya bergetar antara ragu dan harapan. Arman tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan yang sama seperti dulu. Hangat, tulus, dan penuh cinta yang tak pernah padam. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang baru berhenti menangis, dua hati yang pernah hancur kini kembali menyatu. Bukan karena takdir yang indah, tapi karena cinta yang bertahan melewati luka, waktu, dan penyesalan.